ini copy trade nih ngaco nih. Bikin produk nggak mikirin tradernya. Mental trading $100 sama mental trading 1M itu jauh berbeda. Sejak eranya John Paul, siapa sih yang booming lagi? Mana ada? Itulah alasan sebenarnya kita menyebut copy trade itu produk gagal. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami, Pak Tito ya. Yeah. Halo. Nah, kita ini di video ini akan bahas tentang copy trade, benar ya Pak Tito ya? Betul. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tuntas tentang John Paul 77, mulai dari sejarahnya dari awal sampai akhir, pengalamannya seperti apa. Ini bagi teman-teman yang miss video sebelumnya, bisa cek lagi di deskripsi kami. Nah, ditonton kembali karena pembahasan ini kita base dari video pertama ya. Betul. Gitu ya. Lanjutannya ini. Nah, kita sempat ngomong di video sebelumnya berbicara tentang mengapa John Paul 7 itu menghilang dari dunia copy trade. Tuh, lalu Pak Tito sendiri pernah berbicara juga copy trade adalah produk gagal. Nah, di sini Excel ada pertanyaan dan mungkin teman-teman kami yang nonton juga ada pertanyaan. Oke. Kalau ngomong sayang sih ya pasti sayang lah ya, namanya income kan, apalagi 2M per bulan. Cuma kita stopnya lebih ke alasan jangka panjang. Ya kita ngomong pada saat itu, yes income-nya 2M. Bukan cuma income 2M. Kita juga di video sebelumnya kita sempat ada bilang, banyak orang yang tiba-tiba ngajakin kita partneran untuk berbisnis lah, whatsoever semuanya. Dan sampai kita sadar malahan, ya, mata kita terbuka malahan dengan semakin banyak orang yang ngajakin berbisnis, ngajakin partneran, lalu wah mendorong copy trade begini, begitu. Ini untuk jangka pendek, untuk jangka saat itu, memang income-nya besar kita melihatnya. Tapi kalau kita ngomong jangka panjangnya, kita tahu itu malah akan menghancurkan kita. Kenapa? Karena dengan kita masuk di copy trade, waktu itu, wah yang mengcopy 10.000 orang nggak berhenti-berhentinya komplain ini, nanya itu, segala macam. Itu mengganggu psikologis kita, mengganggu tradingan kita akhirnya. Dan akhirnya kita mulai melihat, wah celah ini nih, problem ini. Bahwa kita ambil sekarang, yang kita korbanin masa depan. Sehingga apa yang kita lakukan pada saat itu, kita tolak semua ajakan kerjasama, dan kita keluar sekalian dari dunia copy trade. Kita fokus ke, ya company kita sendiri aja. Kita fokus dengan idealisme kita untuk kembangin industrinya. Mereka membuka fitur komen atau fitur review. Itu aja sebenarnya satu fitur kecil yang udah akhirnya merusak psikologinya para trader. Gitu loh. Sementara trader itu kan yang paling penting emosi. Emosinya yang harus dijaga. Nah, bayangin kalau si trader ini udah harus konsentrasi dengan tradingannya, tapi juga harus sambil jaga toko lah istilahnya ya. Sambil jaga toko karena ada orang datang komplain, walaupun datangnya nggak benar datang langsung ke kantor ya. Telepon lah, chat lah, inilah itulah. Kita harus handle. Gimana lagi tradingan kita bisa tetap objektif saat kita tahu banyak orang yang komplain. Komplainnya yang enggak komplainannya nih. Kadang kita baru loss 1 kali, 2 kali orang tanya, wah nggak bener nih tradingannya loss. Gitu kan? Ini kan komplainan yang konyol. Ini kan namanya trading ya bisa loss. Begitu kan? Tapi kalau cuma 1-2 orang komplain mungkin banyak yang bilang, biarin aja, cuekin aja. Kan? Ini 10.000 orang. Yang kedua, platform-platform copy trade ini mereka hanya menyediakan platform untuk kita bisa di-copy oleh orang lain kan. Tapi mereka nggak membantu para signal provider ini untuk mempromosikan dirinya. Dalam artian, si signal provider dia harus promote dirinya sendiri dong. Harus memperkenalkan dirinya sendiri, mempromosikan dirinya sendiri, ataupun signalnya. Betul ya? Yang secara nggak langsung, itu akan merusak emosinya lagi pasti. Kenapa? Saat kita, misalkan, Excel, copy ya signal saya ya. Lalu ngomong lagi, ada ke teman A, B, C, dia semua copy signal kita. Ya, kalau lagi profit semuanya bilang, wah,
emang jagoan, Paling top. emang dewa, emang paling top. Betul dong. Begitu kita mulai 1 kali loss, 2 kali loss, 3 kali loss, orang-orang ini nanya nggak? Pasti tanya dong. Apalagi kalau misalkan orang-orang itu adalah keluarga kita sendiri, saudara kita sendiri, teman kita sendiri, orang-orang terdekat nih. Mulai tanya, wah ini kenapa loss ya? Aduh jangan loss dong, ini duit terakhir nih. Bener nggak sih? Itu akhirnya, waduh gimana ya? Beban dong pasti di sisi kita kan? Gitu. Itu kejadian di kita benar-benar real. Kita pernah ada acara meet and greet John Paul 77. Waktu itu kita dipertemukan sama 200 subscriber kita yang di Indonesia. Bukan cuma di Indonesia sih. Waktu itu ada yang datang juga dari Singapura, ada yang datang juga dari Australia. Intinya kita dipertemukan sama seperti investor gathering ya mungkin ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Saat kita dipertemukan dengan para copier kita, para subscriber kita, itu ada satu momen bagi teman-teman yang waktu itu hadir di acara meet and greet, pasti tahu. Ada satu momen di mana ada seorang bapak-bapak tiba-tiba berdiri angkat tangan, tanya ke kita kan, ini posisi yang sekarang gimana nih, posisi gold? Dengan ini goldnya lagi loss nih. Ini kira-kira akan balik atau enggak? Terus saya bilang ya, saya juga nggak tahu, kan saya udah ada TP sama SL. Bukan gitu Pak, Bapak enak, tradingnya dananya besar. Kita dananya kecil nih. Kalau ini sampai loss, nasib kita semua gimana nih Pak? Itu di depan semua orang itu? Depan semua orang, live, 200 orang. Wah itu fatal. Dan kita langsung, wah gila nih. Kita benar-benar goyang lah, pasti psikologi goyang total. Dan beneran trade itu loss. Gitu. Itu 200 orang yang mengcopy kita dari Askap waktu itu, bukan dari MQL5. Trade itu loss dan wah, ya tadi baliknya ke komplain kan. Komplainan ataupun komentar-komentar negatif, feedback negatif mulai bermunculan kan. Yang menyebabkan ke faktor pertama tadi, emosi kita lagi yang terserang. Dan itulah kenapa saya bilang, ini copy trade ini ngaco nih. Bikin produk nggak mikirin tradernya. Nggak disupport juga kali dari platformnya tersebut ya Pak Tito? Enggak. Gitu kan. Dan kalau sebelum copy trade itu udah ada namanya program PAM. Ya, tapi PAM kita nggak usah bahas lah ya. PAM ini udah punah. Udah punah jauh itu. Udah bukan gagal lagi kan? Udah punah. Tapi apa sih persamaan antara copy trade dan PAM ini? Persamaannya mereka berdua sama-sama mengcopy tradernya. Tapi sama-sama nggak menjaga emosi tradernya. Ya kan? Sehingga trader ini ya nggak pernah ada yang bertahan lama. Kalau kita ngomong fakta, sejak eranya John Paul, siapa sih yang booming lagi? Mana ada? Yang tembus sampai, nggak usah 10.000 kayak kita deh, tembus sampai 3.000 subscriber aja, kayaknya nggak ada. Dan kalau kita cek kemarin saya baru cek kebetulan, kita cek sekarang yang nomor 1 di MQL5, cuma 600 subscribernya. 1.000 aja nggak nyampe ya Pak? Iya, nggak ada. Jadi, ya disitulah saya berani mengatakan ini gagal. Ya kan? Tambah lagi, selain tadi masalah emosi yang nggak dijaga, juga dari platform penyedia copy trade ini nggak mensupport, mereka juga dari sisi teknis juga nggak mensupport. Dalam artian, si copier ini, kan mereka banyak yang nggak ngerti forex sebenarnya. Banyak yang nggak ngerti trading. Tujuan copy trade ini bagus sebenarnya. Mereka ingin trader-trader yang tadinya loss ini jadi profit, ngikutin trader yang profit. Atau mereka ingin orang-orang yang belum ngerti industri forex ikut merasakan benefitnya, ikut merasakan profitnya. Good di sisi itunya. Tapi mereka melupakan elemen terpenting. Yang tadi saya bilang, emosinya trader. Kenapa saya bilang begitu? Si platform provider, penyedia platform ini, dia nggak, saat ada kendala-kendala sama kopiernya, taruhlah kopiernya, oh ini kok nggak ke-copy ya posisinya ya. Atau kok saya punya ke-copy tapi kok profitnya beda ya. Nah, ini si copier menanyakan langsung ke tradernya. Tapi seharusnya itu masalah teknis yang platformnya itu yang mengatasi kan? Betul. Tapi ini semua nggak diurus, cuman Bapak. Nggak diurus. Dan si copier tadi ya cenderung kan pasti komen ataupun ngasih review gitu kan. Wah, saya punya posisi begini, nggak ke-copy lah. Saya punya posisi selisih harga lah. Lalu account saya tiba-tiba menghilang lah. Ini kan tiba-tiba loss lah. Si signal provider yang harus menghandle semua masalah itu. Makanya kenapa tadi saya bilang, udah jadi trader, disuruh lagi jaga toko, kan nggak lucu.
Iya kan? Udah dapat komen buruk juga dari yang copy. Betul. Problem-problem mereka juga secara pribadi Pak Tito juga Mesti handle. Itu benar-benar nggak lucu kita bilang. Gitu loh. Itu baru dari sisi tradernya. Sekarang dari sisi copiernya. Wah, ini lebih banyak lagi problemnya. Si copier ini dari mana sih tahu kalau portfolionya signal provider itu memang akunnya dia? bukannya itu tertera ya Pak ya? Tertera nomor akunnya. Emang namanya tertera. Ya kan? Kalau misalkan saya terus pakai akunnya Excel, bisa dong saya sambungin. Atau dibalik, Excel tahu nih, oh portfolio John Paul bagus ya, udah bertahun-tahun profit nih, terus pinjem akunnya, ya kan, disambungin, bisa dong. Berarti itu apa yang copier lihat itu bisa jadi bukan si tradernya ya? Bisa jadi, next trade-nya baru, gitu kan, itu satu. Yang kedua, di semua platform copy trade, signal provider itu bebas masukin account, dalam artian, masukin signal pertama ataupun akun pertama yang disambung, lalu taruhlah performance-nya jelek, hapus. Ya, bikin lagi, nggak bagus, hapus lagi. Dalam artian nggak ada rekam jejak yang jelas. Atau bahkan yang trading dulu nih, trading kalau loss ya udah ganti account. Trading lagi loss ganti account. Trading lagi giliran profit sambungin ke MKL5. Jadi yang orang itu semua Profitnya aja. Padahal kita nggak tahu itu sudah minus berapa banyak. Betul. Padahal kan kalau kita ngomong track record ya itu kan track record tuh. Account-account semua yang udah meleduk itu kan track record. Betul kan? Itu copier banyak yang nggak tahu. Itu juga problem fatal. Yang ketiga problemnya lagi, metode kopinya sendiri. Metode kopinya dalam artian kan kalau kayak di MKL gitu ya, dia mengcopy berdasarkan perbandingan equity antara si signal provider dengan kita sebagai copier. Ya. Atau juga ada platform yang menyediakan mengkopinya menggunakan lot multiplier. Jadi misalkan signal provider menggunakan satu lot, nah kita mau kali 1/10-nya atau kali 10-nya. Gitu kan? Ada yang pakai lot multiplier. Nah, kenapa ini menjadi problem? Problemnya adalah saat si signal provider tiba-tiba top up. Yang tadinya tradingnya misalkan satu lot. Begitu trading selama 2 bulan, profit terus, siapa sih orang yang nggak mau top up? Top up dong, akalnya dong. Begitu top up, lotnya nambah dong. Lotnya dibesarin kan? Saat lotnya dibesarin oleh si signal provider, copiernya nggak tahu. Tahu-tahu yang saya tahu cuma kali 10. Dengan dana yang sama. Dengan dana yang sama. Otomatis kalau begitu ya meleduk lah akunnya. Dalam sekejap. Saat lagi meleduk, copier menyalahkannya signal provider. Signal providernya stres, emosi tadi. Akhirnya gagal. Ya kan? Muter-muternya di situ tuh lingkarannya. Jadi banyak sekali nih faktor yang bikin kopi yang si trader ini tuh gagal ya Pak ya? Gagal. Pasti kebanyakan faktor dari luar sebenarnya yang nggak dibentengin oleh si platform provider tadi. Yang keempat, banyak banget itu yang mengalami problem saat terjadi perbedaan harga. Perbedaan harga dalam artian, kan si signal provider ini posisi buy. Sistem kerjanya copy trade kan kalau signal provider ini buy, si copier buy juga kan? Oke. Nah, saat sama-sama posisi buy, itu kan kalau market lagi gerak, apalagi kalau lagi geraknya kenceng, pasti ada terjadi perbedaan harga. Belum lagi kalau beda broker. Bener dong. Saat beda broker, perbedaan harga makin jauh lagi. Nah, ini kan impact-nya adalah kembali ke yang tadi, copier ini banyak yang nggak ngerti tentang teknis-teknis begini. Tentang terms di forex. Gitu kan, bahwa perbedaan harga itu adalah hal yang lumrah. Apalagi kalau beda broker. Yang mereka tahu cuma, kok you punya profit $1.000, kok saya punya cuma $900. Komplain lah ke signal providernya. Yang akhirnya signal provider keganggu lagi emosinya. Nah, yang kelima, ini juga common problemnya. Problem common yaitu banyak banget signal provider ataupun si trader-trader tadi lah yang di copy ini, mereka tuh tradingnya nggak pakai stop loss. Dan sementara yang faktor utama orang loss di forex itu karena nggak pakai stop loss, gitu kan? Jadi kita bayangin kalau kita posisi mengcopy orang, terus nggak ada stop lossnya. Oh itu sih. Bener dong. Yang berarti kalau itu orang tidur nyenyak, kita belum tentu bisa tidur loh. Karena dia kan trader mungkin.
Orang itu mungkin memang trader, lagi ke floating biasa aja. Ya kan? Kita kan mengcopy. Boro-boro ngerti soal tradingnya. Yang kita tahu duit kita lagi floating. Nggak bisa tidur tuh. Ya kan? Yang berakibat apa? Komplain kembali ke masalah pertama. Emosi. Si trader lagi. Nggak jauh-jauh kan tadi saya bilang muternya kan. Yang keenam sekarang. Problemnya copier, khususnya kalau copier Indonesia ya. Copier Indonesia itu terkendala dalam hal payment. Payment dalam artian, kalau kita mau menggunakannya MQL5, MyFXbook, FX Junction, whatsoever yang di luar sana, itu harus menggunakan credit card. Ya. Dan credit card-nya pun nggak, ya bisa langsung credit card atau harus melalui payment gateway lagi. Orang Indonesia banyak yang gaptek, nggak familiar sama ini semua. Akhirnya ya udah nggak bisa mengcopy. Ya kan? Berikutnya lagi, yang ke-7. Ini sih problem kecil lah. Kecil, nggak terlalu gimana banget, tapi tetap aja kita anggap ini sebagai sebuah kekurangan. Dimana orang kalau mau mengcopy, harus menggunakan VPS. Menyewa VPS. Itu ada, ya bisa kita analogikan sebagai nyewa server tambahan, biar posisinya ini bisa ke-copy secara real time. Makanya saya bilang ini masalah nggak terlalu besar, cuma extra cost aja. Dan cuma bagi beberapa orang tetap nganggapnya ini masalah. Nah, selain itu ada lagi nih problem di copy trade. Yang si copier ini banyak yang nggak sadar. Banyak nggak sadar begini. Banyak banget copier yang hanya melihat satu signal provider. Wih, profitnya udah 500%. Wih, profitnya udah 1000% gitu ya. Terus langsung copy dong. Tanpa melihat si signal provider ini atau trader tersebut dananya berapa. Yang setelah dicek dananya, cuma $100, $200, $300. Sementara saya yang mau mengcopy ini pakai dana 1M. Ya kan? Dalam artian, ini kan mentalnya sangat jauh berbeda. Mental trading $100 sama mental trading 1M itu jauh berbeda. Harusnya bertahap ya? Harusnya bertahap. Nah, kalau kita analogikan, itu kan sama aja kayak misalkan, ada orang jago nih, jadi pembalap motor gitu ya, pakai motor yang 150 cc. Tiba-tiba saya ngeliat, wih jago juga ya Excel nih, naik 150 cc. Oke, so nih bawa 1000 cc. Kira-kira bisa nggak dia bawa 1000 cc untuk balapan juga? Nggak bisa dong, pasti. Itulah yang dilakukan copier seluruh dunia. Yang lebih lucu, copiernya sih Pak. Iya makanya, itu problem copier kan. Dia sama sekali nggak melihat loh, ini orang bisa nggak sih memanage dana sekian? Tapi yang paling penting adalah masalah yang terakhir. Masalah yang terakhir, kalau kita simpulkan dari itu semua tadi, si copier, tanpa mereka sadar, teman-teman tanpa kalian semua sadar, saat kalian mengcopy trader lain, kalian itu mengcopy emosinya trader tersebut. Benar nggak? Saat dia terima komplain, saat dia floating loss, saat dia intinya saat dia melakukan sesuatu karena dia panik, karena dia emosi, karena dia udah udah gaduh lah, pikirannya juga nggak sudah bisa. Iya, betul. Secara objektif. Betul. Dan masuk posisi, di copy sama kita. Berarti kan, ya itu yang tadi saya sebut. Copy trade itu bukan cuma sekedar mengcopy trader tersebut, tapi juga mengcopy emosinya trader tersebut. Kenapa sampai sekarang nggak pernah ada yang booming lagi? Itulah alasan sebenarnya kita menyebut copy trade itu produk gagal. Emosinya trader tersebut nggak terjaga, dan kita mengcopy emosinya trader tersebut. Yang sebenarnya kita simpulkan, orang itu bukan mencari trader kebanyakan. Mereka hanya mau mencari profit. Ya. Yang mayoritas orang cari itu bukanlah tradingannya, tapi signalnya. Yang mereka lebih butuhkan adalah signalnya. Dan dengan mereka membiarkan menggunakan copy trade, mereka akan mengalami problem-problem yang tadi akhirnya. Itulah yang kita nggak mau lakukan dengan inovasi terbaru dari kita nanti. Yang akan kita bahas di video berikutnya aja ya. Jangan di sini ya. Ini khusus untuk copy trade dan buruk-buruknya ya Pak ya. Betul. Nah sekarang ini balik lagi berarti ke tujuan Pak Tito. Ini untuk mengubah, untuk change the world. Ya. Nah melalui aplikasi yang akan kita luncurkan nanti. Nah ini ada kisi-kisi nggak nih Pak Tito? Kisi-kisinya simple lah. Kalau copy trade itu kan harus buka account ya, dalam artian butuh modal kan. Kalau di kita punya nanti enggak.
Nggak butuh modal tapi income-nya lebih besar dari copy trade. Asik kan? Asik sekali tuh. Nah, makanya tunggu aja tanggal mainnya, bentar lagi kok. Oke, sudah. Kalau begitu ini ada yang mau ditambahkan lagi nggak dari untuk teman-teman kita nih dari Pak Tito? Ya mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi seputar copy trade atau apapun lah seputar John Paul, ya silakan komen aja di bawah, nanti kita akan jawab atau kita akan buat video khusus kalau memang pertanyaannya bagus gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan ada yang ditanyakan, ini bisa langsung komen. Nah, jangan lupa untuk subscribe, turn on notification di channel kami, biar kalau teman-teman ini tahu semua video kita selanjutnya nih membahas tentang apa. Iya. Begitu. Kalau begitu, terima kasih. Salam.